Jadi buat kalian yang suka sama Cartier tank, tapi nggak suka sama harganya, kalian wajib banget sih nonton video ini. Check this out. Halo guys, welcome back to Tanka Talks bersama gue Fir hari ini. Dan gue pengen kasih rekomendasi ke kalian alternatif Cartier tank dengan harga yang lebih affordable. Emang ada nggak sih? Let's find out together. Jadi buat kalian yang udah lama follow Tanka atau udah lama main jam tangan, pasti kalian familiar dengan namanya Cartier tank. Tapi buat kalian yang nggak tahu Cartier tank itu apa, jadi Cartier tank adalah line up dress watch dari Cartier yang memiliki shape persegi panjang dengan strap yang senada dengan case-nya atau sejajar, rata gitu aja guys. Nah, Cartier tank ini awalnya didesain pada tahun 1917 oleh Louis Cartier yang terinspirasi oleh tank Renault. Tank yang digunakan di Western Front menjadi inspirasi utama Cartier tank ini. Dan kemudian pada 1918, Cartier tank diperkenalkan ke masyarakat, kemudian mulai diproduksi pada tahun 1919. Dengan desainnya yang ikonik ini, dress watch ini tuh menjadi favorite banyak orang dari waktu ke waktu. Nah, sampai di Tanka Warehouse itu banyak yang nanya kayak, lu pada punya Cartier tank gak sih? Especially di vintage one ya guys. Nah, kemudian gue ngerti kenapa jam ini menjadi jam yang ikonik dan banyak disukai orang. Karena basically jam ini sangat praktikal. Kalian bisa pakai kemana aja. Kalian bisa dress up, bisa dress down, bisa dipakai sehari-hari. Karena jam ini tuh sangat tipis, kecil, nggak ganggu aktivitas kalian sehari-hari. Dan jam ini yang paling penting itu, kalau anak sekarang bilangnya itu screaming old money vibes. And it's very classy dress watch. Jadi buat kalian yang suka dengan desain Cartier tank, tapi budgetnya belum ada, ini gue kasih beberapa alternatifnya. Salah satu alternatifnya datang dari brand Cartier himself, Casio LT V007L. Nah, kebetulan kita nggak punya jam tangannya, tapi jam tangan ini memiliki desain yang sama dengan Cartier tank, dengan case shape-nya, terus Roman numeralnya, dan ini memiliki panjang 31 mm, dengan lebar 22 mm dan ketebalan hanya 7,5 mm. Jadi untuk ukuran tank sebenarnya ini agak panjang ya guys dibanding vintage piece yang biasa kita lihat, tapi still good. Rekomendasi gue berikutnya datang dari tanah Jepang dan kebetulan Tanka lagi punya beberapa barangnya nih guys. Sekarang kita bakal lihat beberapa jam tangan yang lagi ada di Tanka sekarang. Ini gue buka dulu. Ini dia pilihan pertama. Jadi ini adalah Seiko Lucent. Ini reference numbernya 5E21, 5C10. Jadi jam tangan ini basically memiliki desain yang sama, yang mirip dengan Cartier tank. Tapi bedanya ini memiliki case yang lebih tebal dan lebih nekuk. Kalau kalian bisa lihat. Nah jadi si crown-nya ini kecil banget. Beda sama crown-nya Cartier sebenarnya. Crown-nya Cartier itu biasanya ada bunganya dan ada batunya. Jadi gampang banget lah guys. Nah si Seiko Lucent ini memiliki hour marker yang dibilangnya baton hour marker lah ya, karena ini kotak-kotak gitu. Terus ada hour hands dan minute hands. Minusnya tapi ada second hands. Gue gak tahu sih, ini personal preference gue aja. Mungkin kalian suka sama second hands di tank, tapi menurut gue ya biasa aja sih, harusnya sub second lebih keren. Nah jam tangan ini memiliki panjang 25 mm. Sama dengan satu lagi, si Seiko Dolce. Ini lebih cakep banget menurut gue. Karena si Seiko Dolce ini lebih rata case-nya, sejajar ya. Dan dia punya kayak batu kecil, nggak tahu sih ini batu apa bukan, tapi warnanya beda sendiri. Dan ini bikin kayak satu pop di jam tangan ini. Terus ada engraving Dolce, yang keren banget menurut gue, sama index markernya itu baton. Tapi di sini nggak ada second hands-nya. Jadi menurut gue jam tangan ini sih, kalau gue mau beli, ya ini, kayak gini bentuknya guys. Warnanya emas, ada kayak silvernya dikit. Ini disatuin sama strap. Jadi kalian kalau punya tank tuh sebenarnya kalian bisa mainin dari strapnya sih guys, ganti-ganti aja. Kalau mau pakai warna hijau, warna biru itu keren-keren banget sih kalau kalian berani ya. Gue bakal cobain satu. Gue lepas dulu jam tangan dewa. Nih, sekarang gue lagi pakai Rolex 16013. Keren. Buat tangan-tangan orang Indo mah, pengen punya tank kayak gini, gak ada masalah lah guys, mau kecil mau gede, semuanya juga masuk. Karena dia tuh kotak ya, jadi nggak terlalu besar dan nggak yang kayak
aduh gue takut kegedean nih, gue takut kepanjangan deh lak-tulaknya, tapi kayak enggak sih, nggak bakal ada yang kayak gitulah. Semuanya bakal muat-muat aja. Jadi kalau kalian pengen punya desain Cartier tank dengan budget yang kayak lebih mahal sedikit daripada Casio yang tadi, ini bisa jadi pilihan kalian dengan harga 1-2 jutaan. Nah, kalau kalian punya budget yang udah lebih banyak lagi, atau kalian pengen punya something yang bawa kayak luxury, nah ini ada beberapa pilihan dari Tanka. Salah satunya ada Universal Genève dan Omega. Nah, si tank di skena watchmaking Swiss itu sebenarnya banyak ya guys. Kalian bisa kayak pilih brand dari Longines dan lain-lain. Tapi ini yang kita punya sekarang dan gue bakal kayak kasih tahu. Jadi yang pertama itu kita bahas dulu si Universal Genève ini. Jadi sebenarnya kalau untuk ukuran tank yang kayak tadi banyak persegi panjang, ini sebenarnya juga persegi panjang, nggak kotak, tapi ini case shape-nya itu agak menggendut ya, agak lebar sedikit. Nah, si Universal Genève ini ref 842114, ini harganya itu di kisaran 4 jutaan. Jadi si Universal Genève ini memakai movement kaliber 142, manual winding dengan power reserve 40 jaman, keren banget. Nah, si Universal Genève ini memiliki case yang tadi gue bilang lebih lebar daripada tank-tank yang tadi kita bahas. Dan gue bakal cobain sekarang. Sebenarnya jam ini sih kalau buat tangan yang lebih kecil oke banget sih, karena dia lebih pendek ya daripada yang lain. Cakep banget sih sebenarnya. Karena silver dial. Oh ya, ini personal take gue juga soal kayak tank watches. Gue itu nggak suka Roman Index di jam tangan bulat pada biasanya, karena menurut gue nggak make sense aja gitu, kayak agak gede. Tapi kalau di tank ini menurut gue make sense, karena ini bumps up the classiness of the watch aja menurut gue, yang nggak gue temuin di jam tangan bulat pada umumnya. Oke, moving on ke si Omega ini. Jadi si Omega ini datang ke Tanka dan instantly jadi salah satu jam favorit gue sekarang yang stok di Tanka. Ini yang paling mirip dengan Cartier tank menurut gue, karena dia tuh juga punya kayak crown-nya agak besar ya, beda dengan yang kayak tadi crown-nya pada imut-imut semua, tapi yang ini besar, gampang banget di windingnya. Ini pakai kaliber 625, power reserve-nya juga 40 jaman, keren banget. Dan ini salah satu dari semua yang gue bahas tadi yang memiliki gold plated. Jadi case ini gold plated, dan sumpah ini nggak norak sih kalau lu pakai kayak ginian, soalnya masih nggak yang kayak nyala-nyala gimana gitu sih. Ini gue pakai nih ya. Lihat aja tuh, buset, kelas. Nah, si jam ini kalau lu winding suara masih garing gila, lu cobain dengerin. Dan karena crown shape-nya itu di belakangnya case-nya agak turun, ini tuh jadi kayak gampang banget di winding dibanding yang tadi semua ya, kayak lu harus susah banget karena kecil banget ya si crown-nya. Jadi ini bener-bener gampang tuh kayak. Dan menurut gua kalau lu punya budget di kisaran 7-8 jutaan, Omega tank ini bisa jadi kayak, daripada gua Cartier tank dulu, mendingan gua nyikat ini sih. Karena ini beda aja. Kalau kayak lu pakai Cartier ya, enggak deh. Omega bro, sorry. Gitu. Nah, jadi dari beberapa jam yang tadi gue udah tunjukin, dari mulai si Casio, si Seiko, si Universal Genève, terus kemudian si Omega, ini membuktikan bahwa kalau lu pengen punya Cartier tank, tapi budgetnya belum sampai Cartier tank, banyak alternatif lain yang harganya lebih affordable, tapi masih offer sama old money vibes dengan karakteristik yang tetap classy. Segitu aja rekomendasi gua tentang alternatif Cartier tank. Thank you semua yang udah nemenin gua di Tanka Talks kali ini. Mari kita buat watch community Indonesia yang lebih suportif dan lebih besar lagi. See you guys on our next video. Bye-bye.